فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, para umana, para dewan asatidz, para guru, para dosen, seluruh santri, dan tamu kita spesial malam hari ini, akhina fillah, walillah, Ki Haji Nasir Mansur dari Jakarta, hafizahullah ta'ala. Seluruhnya semoga senantiasa mendapatkan penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana rutin kami sampaikan menjelang kepulangan para santri, masa libur yang bukan berarti libur dari kebaikan, tetapi berlibur untuk rehat sejenak, bernafas agar kembali semangat melanjutkan masa-masa terbaiknya untuk thalabul ilmi. Kembali sejenak bersama keluarga, bersilaturahim kepada kedua orang tua. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan ke depan, perlu ada bekal yang kami sampaikan kepada para santri. Sebelum menyampaikan 15 pesan, saya ingin mengingatkan bahwa beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi, kita memiliki tradisi kebiasaan yang seiring waktu tumbuh berkembang. Semisal pulang berjamaah yang disingkat dengan istilah puja. Dan nanti kembalinya pesantren ada kembali berjamaah yang kita singkat dengan istilah baja. Ada persiapan untuk menyambut santri baru. Kita singkat kepanitiaannya panitia sabar, dan para santri baru adalah mereka para sabar yang harus bersabar dengan menyesuaikan diri, belajar menyesuaikan diri dengan berbagai kebiasaan baru di lingkungan pondok pesantren. Sementara untuk yang santri lama, kita singkat menjadi salam. Semua itu ada harapan dan doa dari singkatan-singkatan yang tadi disebutkan. Misalkan puja pulang berjamaah. Seusai 10 bulan masa pendidikan
belajar mengajar di pondok pesantren, para santri akan pulang kembali ke rumah masing-masing, mengisi liburan, maka yang diharapkan adalah mendapatkan pujaan, nilai baik dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda Rasulullah, dari kedua orang tuanya, keluarganya, serta masyarakat, karena telah meneladankan akhlak yang terpuji. Maka tidak hanya sebatas singkatan pulang berjamaah, tapi di sini adalah puja. Berikanlah contoh teladan di masyarakat nanti, tunjukkan kita adalah santri Salafiyah Syafiyah Sukoharjo yang berakhlakul karimah, yang mengamalkan ilmu, ajaran para masyayikh, para guru-guru di pondok pesantren. Jangan sampai mengesankan hal yang buruk. Sementara istilah balik atau kembali berjamaah, karena dibutuhkan semangat yang membaja, semangat bagaikan sekuat baja, melawan berbagai rintangan, terutama perasaan malas untuk kembali ke pondok. Maka istilah baja sebagai doa dan harapan agar semangatnya membaja menghadapi berbagai rintangan, terutama rintangan yang ada dalam diri sendiri. Pun demikian, sabar dan salam. Tadi dijelaskan bahwa santri baru butuh banyak belajar sabar. Sementara santri lama diharapkan salam, menjadi orang yang selamat, tidak melakukan pelanggaran, tidak memberikan contoh buruk kepada adiknya. Senior harus menjadi teladan bagi juniornya, tidak mengajarkan contoh buruk, terutama dalam berbagai pelanggaran. Ada orang buruk untuk dirinya sendiri, tentu ini tidak baik. Tetapi ada yang lebih tidak baik lagi ketika dia mengajak orang lain berbuat buruk. Untuk santri baru ada harapan, dan tentunya ini adalah kewajiban bersama, memilih secara selektif teman yang baik, meskipun itu adalah seniornya. Kalau kemudian mengajak hal yang tidak baik, mencontohkan pelanggaran, jangan dituruti, jangan diteladani keburukannya. Kemudian ada sebagian pengurus mengusulkan bagaimana dengan para santri yang pulang dijemput oleh keluarga. Kalau pulang berjamaah kan ada program khusus dari Iksas nantinya. Nah, sekarang ada sebagian santri pulangnya bersama keluarga. Ada usulan yang cukup unik dan saya sepakat sebenarnya, karena ada motivasi, ada kandungan doa harapan. Diberi istilah pusaka, ya, pulang bersama keluarga. Apa makna doa dan harapannya? Mereka yang pulang bersama keluarganya tak ngaleleng, tak buam-buan, tidak keluar dari pesantren semaunya kemana dia akan berlibur, bahkan tanpa memberitahu orang tua. Orang tuanya merasa kehilangan, ditunggu di rumah, ternyata tidak nyampe ke rumah. Sementara dia sudah pamit dari pesantren karena
liburan. Ini jangan sampai terjadi lagi. Perlu diantar oleh keluarganya. Pusaka, seperti benda pusaka, jadi perlu dijaga. Pulang dari pesantren, dibawa, dikawal oleh orang tuanya. Mari tak ngadedeng. Semua adalah sebuah istilah tetapi memiliki nilai doa dan harapan. Baik, kami bacakan 15 pesan pada santri selama mengisi liburan Ramadan dan nanti kembali di bulan Syawal. Yang pertama adalah niat dalam liburan, dalam mengisi liburan harus ditata. Hal yang sederhana seperti liburan perlu diniati agar tidak salah niat, tidak dipergunakan oleh setan untuk disalahgunakan niatnya. Karena yang tidak diniati dengan baik, khawatir ada peluang bagi setan untuk mengambil alih menjadi niat yang tidak baik. Setidaknya niat liburan ada 3. Yang pertama, berniat silaturahim, nyabis kepada orang tua, pada keluarga, sanak famili, guru dan teman-teman. Yang kedua, berniat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di pesantren selama 10 bulan. Apa hasil yang telah diperoleh, ini khusus santri baru, apalagi santri lama, tunjukkan. Yang sudah mondok bertahun-tahun, 8 tahun, 12 tahun. Jangan malah menjadi rasan-rasan tidak baik. Ini semakin lama di pesantren kok akhlaknya semakin tidak baik. Wal'iyadzubillah. Ketiga, berniat menghibur fikiran yang telah belajar selama 1 tahun kurang lebih, agar semangat belajar kembali nanti pada saat kembali ke pondok pesantren. Jangan sampai masa liburan kita libur dari kebaikan, berhenti dari kebaikan, dari amal soleh. Liburan kita harus tetap berada dalam amal kebaikan. Liburan ini adalah berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kemudian yang kedua, satu orang santri diharapkan dapat mengajak teman di rumah. Teman yang tidak mondok terutama ya. Mungkin teman semasa SD, teman semasa SMP, teman tetangga masyarakat sekitar rumahnya, untuk berbuat baik. Minimal selama Ramadan diajak berbuat baik. Seperti melakukan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sholat berjamaah dan lain-lainnya. Bukan malah tergerus oleh lingkungan pertemanan di rumahnya. Kembali lagi ke kelompok yang dulu meresahkan masyarakat. Kumpul dengan gengnya lagi. Kumpul dengan komunitas anak-anak nakal lagi. Tapi bagaimana mereka diajak? Kalianlah yang harus ikut mengatur arus perubahan, bukan terikut arus. Yang ketiga, santri agar menyampaikan salam takzim dari saya kepada orang tua dan guru ngaji ketika di rumah dengan ucapan redaksi lengkap. Ada salam dari Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sudah dirasakan
kesan baiknya oleh para guru ngaji. Beberapa kali saya pulang bersilaturahim ke masyarakat, mereka cerita, murid saya ketika pulang liburan menyampaikan salam dari panjenengan Kiai. Alhamdulillah, saya senang, saya terima kasih mendapatkan salam. Ini berharga sekali. Mereka yang telah mendidik kalian, para guru ngaji kalian, guru alif ba kalian, merasa dihargai, dihormat, tidak diabaikan, tidak dilupakan. Tidak ada kesan mentang-mentang sudah mondok ke pondok yang besar, pondok yang terkenal, guru ngajinya di kampung dilupakan. Yang dibanggakan, saya santri pondok pesantren ini, karena mungkin para masyayihnya lebih terkenal, pesantrennya, nama pesantrennya lebih terkenal. Sementara ada guru yang telah mendidik lebih awal, membuka batin kita mengenal agama. Mereka guru-guru yang tidak terlihat perannya tapi sangat berperan penting. Maka ketika mendapatkan salam dari kami, mereka bersyukur, bangga, dihargai oleh kalian, murid-muridnya sendiri, tidak dilupakan. Dan ini menambah kepercayaan. Wah, kalau begitu murid-murid saya yang lain akan saya mondokkan di Pondok Pesantren Salafiyah Safei Sukorejo. Itu buktinya. Anak didik saya yang saya mondokkan tetap nyambung saya. Sebaliknya, saya khawatir ketika ada oknum santri pulang tidak nyambangi gurunya, tidak sowan, bahkan seakan sudah melupakan gurunya. Na'udzubillah, merendahkan, seakan-akan sudah punya guru yang lebih hebat lagi. Ini akan menjadi kesan buruk dan orang akan berpikir, wah, jangan dimondokkan ke sana. Apa itu sudah terbukti? Setelah mondok ke sana, pulang malah melupakan guru kampungnya. Ini jangan sampai terjadi. Santri Sukorejo tidak boleh sampai memutus tali silaturahim dengan guru-guru yang kita sebut biasanya guru tolang, guru di masyarakat, guru akhlak, guru tingkah. Kemudian yang keempat, santri wajib sholat subuh dengan berjamaah. Apakah yang lain tidak? Ini dalam upaya untuk merawat, menjaga kedisiplinan, karena sholat subuh yang seringkali diabaikan. Biasanya setelah tarawih tidur, setelah sahur tidur. Nah, ini agar sampai tidak bisa menjaga sholat subuhnya, maka kami tekankan santri wajib sholat subuh dengan berjamaah. Tidur yang merusak sholat fardu akan menyia-nyiakan umur barokah. Hilang umur barokahnya nanti. 50 hari dirusak oleh sholat subuhnya. Bisa merusak usia umur barokahnya yang selama di pesantren. Ilmunya tidak diamalkan karena sudah mengabaikan sholat subuhnya. Bahkan mungkin ada hari-harinya hanya diisi dengan tidur. Seandainya kucing itu bisa bicara, ya, mungkin akan mengatakan, teka engkau kuat apa puasa. Dari setelah sahur tidur, menjelang maghrib bangun. Apa bedanya dengan kucing yang nggak bisa dibangunkan itu, tidur di atas pohon. Kemudian yang kelima, santri agar selalu membawa kitab atau buku yang disenangi selama liburan, tasrifannya misalkan. Sehingga tidak ada kesan libur dari ilmu, libur dari kebaikan.
kitab yang ringan. Ini tradisi para ulama salaf, tradisi para ulama di Mekah. Kami mendapatkan kisah dari para guru-guru kami dahulu, As-Sayyid Alawi, Ibni Sayyid Abbas Al-Maliki ketika masa liburan, kadang rekreasi ke Taif. Taif ini tempat dataran tinggi, pegunungan, kurang lebih 80 km dari Mekah. Di sana orang-orang penduduk Mekah mengisi liburannya di tempat yang dingin sejuk. Sambil rehat, sesekali membuka kitab. Dibaca ringan begitu saja. Sehingga tidak ada kesan hilang dari kebaikan. Tidak kemudian lupa sholatnya, lupa zikirnya, main, sebanyak-banyak permainan di situ, tidak. Boleh bermain, boleh berenang, boleh beraktivitas di tempat wisata, tetapi tetap kita dipandu sholat berjamaahnya, wiridnya. Dan ini saksinya, sahabat saya, Yai Nasir Mansur. Jadi kalau kami diajak oleh Abuya Said Ahmad Al-Maliki, rekreasi ke Taif, atau ke Jeddah di pinggir pantai, ya kita menikmati suasana istirahat, berenang, dengan berbagai aktivitas permainan, tetapi sholat berjamaahnya tetap dipantau, wiridnya dibaca, tidak lost, libur dari kebaikan. Bahkan di malam harinya kita dipanggil setelah makan malam, karena beliau memang sudah punya bakat baca qasidah, disuruh baca qasidah. Di beliau ini multi talenta ya, juru masak juga. Kebetulan beliau adalah pimpinan dapur dan saya anak buahnya. Jadi kalau urusan cek ngocek pelapa, ya kita harus siap perintah kan gitu. Itulah kenangan kita di bawah bimbingan Abuya Said Ahmad Al-Maliki. Jadi libur bukan kemudian libur dari kebaikan, masih ada aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga yang keenam, amalan sehari-hari di pesantren, Rotibul Haddad, wirid dzikir setelah sholat, tawassul batin, jangan sampai ditinggalkan. Utamanya membaca Rotibul Haddad, jangan sampai dilupakan selama liburan. Yang ketujuh, santri diharapkan dapat membuktikan dirinya selama liburan benar-benar menjadi santri Sukorejo, santrinya Ki Samsul, santrinya Ki Ashad, santrinya Ki Fawaid, santrinya para masyayikh salafiyah Sukorejo, yang bermanfaat ilmunya, sikapnya sopan, santun, berakhlakul karimah pada orang tua terutama, selalu siap untuk tampil membantu orang tua. Jangan sampai orang tua menjadi pelayan erosoro. Kita seharusnya yang menjadi pelayannya orang tua. Kita yang berkhidmah pada orang tua. Saya tidak ingin lagi mendengar ada laporan anak pulang malah minta ini, minta itu, macam-macam. Yang tuane erosoro. Kemudian yang kedelapan, santri wajib sekuat mungkin meninggalkan dosa-dosa besar. Saya tidak ingin aura wajah, cahaya kalian dalam setahun dari asar amal solehnya, dari Qur'annya, sholatnya, zikir, wirid, ilmu yang diperoleh, sehingga ada aura keilmuan, ada aura kesolehan yang kalian peroleh. Pulang dirusak oleh 50 hari, kembali ke pesantren, sordep muana. Itu tidak mempan meskipun kalian pakai sabun pencuci muka yang paling bermerek, glowing apa, tetap kelihatan.
ada aura yang sudah pudar, tidak bercahaya kalau sampai melakukan dosa-dosa, terutama dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kesembilan, santri agar tetap menjaga nur, cahaya yang ada di wajahnya. Maksudnya adalah jangan sampai berbuat maksiat selama liburan, karena maksiat akan meredupkan cahaya wajah kita. Yang ke-10, santri yang akan pulang liburan Ramadan tidak boleh mampir kemana-mana, langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Yang ke-11, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla udalla wa azilla uzalla wa adlima au udlama wa jahlu yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terutama yang pulang berjamaah nanti dipandu. Yang pulang bersama keluarga, kalau perlu diajak. Ada amanah. Mohon izin, mari kita baca bersama. Orang tuanya, keluarganya yang tidak terbiasa akan menjadi terbiasa. Ini sudah langkah pertama menunjukkan keteladanan. Oh, Masya Allah, tang anak mulai dari pesantren. Engkau biasa numpak motor tak macam tua. Jadi ya cek tua. Kemudian yang ke-12, doa yang dianjurkan selama liburan juga, terutama ketika pulang ke rumah atau kembali ke pesantren, akan masuk pintu gerbang pesantren. Ketika akan pulang dari pesantren, keluar dari pintu gerbang pesantren, baca doa, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini enggak pernah diperbaiki ya. Waj'al, ada alifnya. Ij'al. Diperbaiki ya pengurus. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kemudian yang ke-13, ketika dalam perjalanan agar selalu membaca doa, zikir atau membaca ratibul haddad. Mungkin yang santri baru masih terasa lidahnya membaca sholawat fatih. Perjalanan pulang, jadikanlah sebagai hiburannya zikir, baca sholawatnya kembali selama perjalanan sampai ke rumah, sehingga tidak mudah dibisiki oleh sesuatu. Apalagi kita nggak sadar orang membawa amanat ilmu ini diintai oleh musuh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada saja pikirannya untuk dibuat lalai. Maka ketika lisan kita zikir senantiasa dilakukan untuk menjaga zikir hati, insya Allah akan terhindar, selamat dari berbagai gangguan zahir dan batin. Yang ke-14, doa tawasul kepada para guru. Ba'da salatil maktubah jangan dilupakan. Allahumma inna tawassalu ilaika binabiyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi masyayikhi. Ini jangan terpisah ya tulisannya. Bi masyayikhi. Jangan ada spasi. Satu kata ya. Wa masyayikh masyayikhina, khususan Syekhana Samsul Arifin wa Syekhana As'ad Samsul Arifin wa Syekhana Ahmad Fuad As'ad wa Syekhana Dhafir Munawwar, antahdiyani ila siratikal mustaqim wa tarzuqani imanan shadiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wasi'an, dan seterusnya. Bisa ditambah nama para masyayikhnya, baru kemudian ditutup dengan Al-Fatihah. Yang ke-15, doa yang lain yang juga penting dibaca, Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub minni, agar senantiasa kita mendapatkan tambahan kebaikan. Setelah ditambah, diberkahi tambahannya, terus bertambah lagi. Ketika bertambah lagi, diberkahi lagi, maka didawamkan, tidak putus-putus kebaikan yang barokah itu. Dan setelah terus menerus tidak berhenti, jangan sampai dicabut nikmatnya dari kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan berdiri para santri untuk baiat. Baiat santri ini yang 8 poin sebenarnya cukup menjadi 7 poin. Poin yang ke-7 sudah
masuk ke poin yang keempat. Jadi saya baca hanya 7 saja dari 8, cukup 7 saja karena sudah cukup poin yang ke-7. Saya pulang ke rumah siap membantu orang tua dan keluarga, ini sudah ada di poin keempat. Kemudian poin yang ke-6 bukan aurat tapi aurad, zikir, wirid. Auratnya memang harus ditutup, tapi yang dimaksud di sini adalah al-aurat, wirid, zikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Saya niat pulang ke rumah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 2. Saya siap menyebarkan syiar Islam dan menjaga nama baik Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo. 3. Saya siap pulang ke rumah untuk menebar kebaikan dan manfaat serta mengamalkan ilmu yang diperoleh di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. 4. Saya niat pulang ke rumah siap berkhidmat, membantu orang tua, keluarga dan masyarakat. 5. Saya siap menjaga ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah, salat 5 waktu, rajin salat sunnah seperti salat duha dan tahajud. 6. Saya siap menjaga dan istiqamah mengaji Al-Quran, membaca Ratibul Haddad serta aurat lainnya. 7. Saya siap kembali ke Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo tepat waktu sesuai dengan aturan pesantren. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga mampu melaksanakan baiatnya yang telah diucapkan. Barakallahu fikum. Silakan duduk kembali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu apa yang kalian ucapkan semoga mampu dilakukan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin wal afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.